ke kualifikasi. Kalau untuk kualifikasi aku udah ngejelasin ya. Kalau kualifikasi aku udah ngejelasin ke kalian. Ya, kalau untuk apa namanya? Kalau untuk kualifikasi kinerja itu nanti kita ada sampling yang namanya sampling produk. Di situ kita pakai batch komersial. Di sinilah nanti kalau tahapan yang menggunakan batch komersial itu berarti di kualifikasi kinerja. Rata-rata 3 batch ya kalau untuk kualifikasi kinerja. Nah, beres kualifikasi ini baru teman-teman bisa ngelakuin kalibrasi juga. Kalibrasi itu berarti sebelum ini ya, sebelum kualifikasi kinerja tahapannya gitu. Kalau untuk validasi berarti untuk validasi itu berarti ada beberapa. Kalau di sini tuh yang ini CPOB terbaru ya, ada validasi transportasi yang baru, pengemasan dan sarana penunjang. Kalau untuk 3 proses validasi yang umumnya itu ada validasi proses, validasi metode analisa, kemudian validasi pembersihan. Kalau validasi proses itu yang terbagi jadi berapa lagi. Kalau VME nanti kita belajar parameternya. Kalau validasi pembersihan juga kita berbicara nanti mengenai sampling method. Seperti itu. Nah, ini validasi yang tahun 2012 kalau dilihat ada prospektif. Ingat, yang membedakan antara prospektif dan concurrent itu adalah kapan dilakukannya. Ya, dan jumlah batches-nya. Kalau ini sebelum produk dipasarkan. Berarti ini hanya untuk produk baru atau misalnya formula baru atau modifikasi baru, modif baru. Nah, kalau untuk validasi concurrent, itu validasi yang dilakukan selama proses produksi rutin dilakukan. Jadi concurrent itu, apa ya, dia itu boleh 1 batch, concurrent, boleh 1 batch. Kalau ini kan ketiga batch ya, biasanya 3 batch berturut-turut. Nah, kalau concurrent itu boleh 1 batch. Karena kenapa? Biasanya concurrent itu kita lakukan pada produk-produk yang dia itu langka. Produk langka, sudah didapatkan, biasanya kita pakai concurrent. Validasi retrospektif itu adalah validasi yang sudah berjalan. Jadi ini udah tidak direkomendasikan lagi di validasi proses yang tahun 2018. Karena kenapa? Kalau misalnya validasi itu, kalau kalian memvalidasi produk A, berarti itu yang kalian validasi. Bukan malah mengambil data dari produksi, dia jalan. Sementara produksi, ya udah jalan, dirilis, kemudian kita nanti ambil data dari produk lain yang mirip mungkin, atau mungkin produk itu lagi jalan, kita ambil produksi. Kita ambil data, itu nggak bisa kayak gitu. Udah tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Nah, validasi proses itu ya ada 4 pendekatan sebenarnya. Yang pertama tradisional, continue, hybrid, dan concurrent. Ini kalau kita berbicara mengenai mengenai Valpro yang ada di 2018. Kalau concurrent itu berarti sama dengan yang tadi ya teman-teman semuanya, bahwa kalau concurrent itu berarti kita berbicara mengenai validasi. Kalau misalnya yang ini ya, kalau yang concurrent itu berarti validasi yang kita lakukan. Kalau validasi concurrent itu yang kita lakukan, misalnya kayak tadi aku bilang, 1 batch itu bisa kalau misalnya dia itu produk yang memang kayak obat jantung, atau obat-obat yang ternyata kritikal. Karena kenapa? Kalau misalnya produk-produk yang kritikal itu dan sebagainya, itu kita nggak pernah, kita tuh punya, kalau adik-adik pernah baca Kemenkes ya, kalau Permenkes apapun itu, farmasi atau sebagai di pelayanan kesehatan kalau nggak salah, kita tuh harus bisa menyediakan ketersediaan obat. Kalau obat-obat itu ternyata obat-obat yang life cycle-nya yang pendek, kemudian digunakan cito urgent, maka itu pasti kita harus yakinkan bahwa di setiap vaskes itu dia ada. Nah, untuk memenuhi itu, untuk produksi farmasi pun biasa melakukan yang namanya validasi concurrent. Tapi ingat, ini perlu kalau nggak salah verifikasi BPOM. Ya, karena untuk concurrent itu 1 batch aja. 1 batch aja bisa langsung rilis, dipasarkan. Untuk obat-obat tertentu dan yang punya resiko tinggi seperti itu. Nah, kalau untuk tradisional sebenarnya, dia itu terbagi lagi sama aja dengan prospektif. Ya, prospektif, kemudian dia sebutannya juga bisa concurrent, sebutannya juga dia bisa retrospektif.
Kalau retro tadi udah aku jelasin, concurrent juga udah, prospektif juga udah di atas ya. Nah, sekarang kita masuk ke validasi pendekatan continue. Continue itu dia sudah by QBD. Dia by QBD juga kok. Iya benar QBD. Jadi kayak kita menggunakan kita menganalisa data-data validasi itu berdasarkan QTTP. Jadi kita hubungkan antara misalnya quality target profile, quality attribute parameter, kemudian quality material attribute, CMA, CPP ya, ada CPP, CMA, CQA, QTTP, semua kita gabungkan semua parameter QBD, kemudian kita kaji suatu produk yang divalidasi sedetail itu dan secara kontinu. Secara kontinu artinya misalnya nih aku validasi 3 produk, 3 validasi, ini udah beres. Dan nah setelah tiga produk ini kemudian aku validasi lagi misalnya mau ada lagi jalan produk yang keempat, kelima, tapi dia bukan validasi. Tapi sepanjang tahun datanya semua kita tarik, data kita olah, kemudian kita compare dengan apa? Kita compare dengan data yang 3 validasi ini. Sebisa mungkin dia konsisten hasilnya. Itu kalau continue. Seperti itu. Kalau hibrida, kalau hibrida itu berarti dia pendekatannya gabungan antara prospektif dan continue. Seperti jadi kayak kita ngelakuin prospektif juga 3 batch tapi kita continue terus menerus gitu loh. Jadi seperti itu. Cuman pada saat 3 batch-nya itu di awal kita udah menerapkan QBD. Jadi pokoknya mah continue itu berarti secara terus menerus, tapi kalau hibrida itu terus menerus plus prospektif. Nah ini concurrent bisa dibaca ya. Ini juga continue dan pendekatan hibrida. Nah sekarang kita masuk ke VMA atau yang kita sebut dengan validasi metode analisis. Nah ini penting ya, karena sebenarnya kalau tujuan dari validasi itu kan kita menjamin proses. Kalau validasi produksi, berarti kita menjamin proses produksi. Kalau validasi metode analisa, kita menjamin proses atau kita melakukan metode itu udah benar apa tidak. Seperti itu. Seperti itu ya untuk validasi metode analisis. Jadi yang kita uji itu berarti yang kita pastikan berarti ya metodenya, bagaimana kita menguji. Jadi kalau misalnya, tapi ingat yang kita uji, yang kita lakukan VMA itu hanya uji identifikasi, penetapan kadar dan impurity. Ya, itu yang harus di-highlight. Nah, ini parameter ini penting. Parameter ini penting dan harus dihafalkan oleh adik-adik. Rentang ini untuk sekarang aku ganti dulu dengan istilah robust ya, robustness. Karena biasanya yang masuk robustness rentang itu, aku biasanya pakai robustness. Nah, pertama itu parameternya akurat. Jadi parameter yang pertama itu akurat. Biasa dia syaratnya recovery, persen recovery-nya 98 sampai 102. Kalau akurat itu atau ya akurasi itu sama akurasi ya. Jadi maknanya adalah kedekatan hasil. Kedekatan hasil. Dengan apa? Kedekatan hasil dengan kadar yang sebenarnya. Kalau untuk presisi, dia terbagi menjadi 2. Sebenarnya presisi itu ada ini ya. Repeatability sama aja dengan presisi. Dia terbagi dua tipe benar, yang antara sama reprodusibilitas. Nah, kalau ini dia syaratnya dalam apa? RSD-nya itu adalah kurang dari 2%. Ya, simpangannya. Nah, kemudian kalau apa sih beda antara presisi antara dan reprodusibilitas? Kalau kita berbicara presisi antara, berarti keterulangan, ya. Ini presisi ya, artinya keberulangan. Nah, tapi kalau antara itu, dia itu ibaratnya kita hasil kita melakukan pengujian, kita ulangi, gitu ya. Hasilnya kita ulangi, tapi keterulangan hasil analisa. Jadi pada hari yang sama, ya, pengulangannya itu pada hari yang sama. Kalau aku nguji di hari
di hari Selasa, ya aku akan ulangi juga hasilnya di hari yang sama di hari Selasa. Nanti itu disebut prediksi antara. Kalau prediksi reproduksibilitas, gitu ya, itu kebalik, sorry kebalik. Kalau misalnya kita berbicara mengenai antara itu berarti kalau repro berarti hari. Oke, kalau prediksi antara itu kita biasanya ulangi hasilnya perbedaan hari. Misalnya kamu analisa di hari Kamis, kemudian kamu uji lagi di hari Jumat menggunakan alat yang berbeda pula, menggunakan analis atau operator yang berbeda pula. Nah, itu namanya presisi antara. Kalau misalnya presisi antaranya kurang dari 2% berarti bagus. Nah, kalau untuk ternyata kita melakukan pengulangan ya, pengulangan tapi kita pengulangannya itu ternyata dia di ini apa namanya di hari yang sama, maka itu namanya reproduksibilitas gitu ya. Kemudian kita masuk ke spesifitas. Kalau spesifitas itu atau spesifik selektif ya juga namanya. Spesifik apa ini? Jadi spesifitas. Jadi dia tuh syaratnya biasanya persen bias ya, persen bias atau resolusi. Apa itu?